sejahtera, sampurasun buat pemirsa semuanya. Kembali lagi Jiwa Tua Jitu hadir untuk menampilkan konten-konten yang lain. Kali ini kita bahas apa? Apa ya? Jadi kali ini kita akan bahas. Ini tajam sekarang nggak pakai jaket ya? Hati-hati kan. Jadi kita akan bahas mengenai makhluk-makhluk astral ya yang umum lah, seperti kuntilanak, pocong. Tapi kita lebih membahasnya apa sih wujud mereka sebenarnya? Apakah seperti yang banyak kita temukan di televisi lah, atau yang di Google, kuntilanak identik dengan rok panjang, rambut panjang dan wanita, atau ya yang pocong memang seperti itu wujudnya. Dan kita juga akan bahas apakah ada bangsa atau suku ya, ya kan Kang, mengenai makhluk-makhluk yang selama ini banyak menjadi sorotan, dalam artian sosok genderuwo atau tuyul seperti itu. Kita akan membedakan berdasarkan versi yang kita ketahui, bukan begitu kan? Ya. Nah, karena kan banyak yang melihat sosok-sosok itu seperti yang digambarkan pada umumnya. Nah, menurut Mas Jess mau nanya nggak? Nanti. Nah, menurut Kang Budi, kita klasifikasikan dulu mereka itu makhluk pertama ya, dimensi yang mana? Kita misal kita kayak kuntilanak, pocong dan genderuwo atau tuyul lah. Mereka masuk ke dimensi yang mana? Dan yang itu. Kalau versi saya, nah ini menurut saya. Oke. Nah, dia ada di dimensi diantara. Dimensi diantara tuh di jedah dimensi kita dan dimensi yang sebelah sana. Makanya frekuensinya lebih gampang kita dapat lah gitu. Nah, mereka juga punya soul, punya roh yang sama. Oh, ada juga mereka ya? Iya, mereka juga bisa mati kan. Ruhnya juga udah. Tapi mereka kehidupannya ada di sana. Kenapa mereka ada di sana? Ya kayak genderuwo lah misalnya. Mereka berkeluarga, beranak pinak dan segala macam. Tapi dia dimensinya agak lebih ke dalam, mendekati pintu dimensi sebelah sana. Oh, jadi kalau genderuwo itu mungkin level energinya lebih besar daripada yang kuntilanak, pocong gitu. Ya, sebenarnya kalau level energi gimana mereka mendekati ke manusia, dia mengeluarkan energinya seperti apa. Nah, misalkan andaikan yang mudah lah ya, dia masukin ke pengaruh orangnya tuh dari bau misalnya. Itu paling gampang tuh. Bau kentang atau bau kentang atau bau bangkai ya, atau bau wangi ya gitu, atau apalah gitu. Nah, agak naik lagi, harus dia menambah energi lagi, dia menggerakkan benda. Oh iya. Atau suara tuh kayak misalkan ada yang ketawa, atau suara ada yang kuprak tapi ada suara beling pecah tapi nggak ada belingnya. Iya. Suara anak ayam ya. Nah, itu ya kuntilanak biasanya, itu ciri khasnya dia memberi ciri khas ini. Mereka mempunyai ciri masing-masing. Menandakan bahwa nih gue mau keluar, atau ada saya gitu ya. Atau yang nanti makin kesini lagi visual. Penampakan. Ya, visual untuk manusia ya. Bisa dilihat manusia. Nah, manusia. Ya, artinya penampakan. ya. Enggak, kalau penampakan kategorinya umum, dan artian benda mati bisa lihat. Gitu. Nah, ini visual tuh hanya manusia yang mau dia kasih lihat siapa? Dari 5 orang hanya 3, 2, atau 1 atau 5-5-nya. Makin besar ya ngeluarin energinya. Gitu. Yang lebih dihami ini untuk satu makhluk aja ya. Ya. Dia mau ngeluarin energi lagi lebih besar lagi. Kalau dia punya kemampuan lagi, dia akan bisa mempengaruhi benda mati, sensor.
artinya kamera gitu. Yang paling gampang tuh kamera. Kalau suara, sensor suara lebih mudah lagi ditangkap. Oh, jadi kalau kami ada kan mungkin beberapa kamera menangkap suatu fenomena energi penampakan itu atau bisa merekam itu dia masuk ke situ. Iya, masuk ke si energi itu tembus sampai ke kamera itu. Tapi sekarang gini, kamera misalkan kayak kita ada kamera banyak ya, ada banyak kamera. Terlihatnya hanya satu kamera. Oh, untuk dia masang 3 kamera atau 5 kamera gitu, yang ada yang hadir di situ kameranya yang recording, dia harus ngeluarin energi lebih besar lagi. Oh, berarti tergantung dia mau milih kamera yang mana berarti. Iya. Terus dia ngeluarin energinya ya, kalau dia mau ngasih lihat banyak kamera, dia energinya harus benar-benar. Nah, berkaitan dengan kamera nih menarik, yang kayak kemarin kan kita waktu syuting yang ya kalau nggak salah Lasem ya. Nah itu semacam energi kan yang gitu aja ketangkap ya. Ya itu aja ya, gampang. Itu garis besarnya lah. Gampang gitu kan aja. Energi kan ya. Ya itu cuma ketangkap di kamera yang sebelah kanan dari kita ya. Ya karena emang ada di sana. Hah? Karena ada di sana. Iya, di kamera yang lain nggak ketangkap kan? Nggak ada di sana. Nggak ada ya? Nggak ada di sana. Oh iya. Ya mungkin posisinya kali yang nggak tahu juga. Kecuali mungkin kamera yang di sini enggak, kalau mau depan dia bisa ngeliat juga kali. Enggak, kalau misalkan visualnya dia terjadinya misal di kita ya, di background kita atau di kitanya. Nah, itu yang lihat ada berapa kamera. Ya. Tinggal dilihat kamera yang mana dia ada eksis gitu. Intinya berarti tingkatannya itu dari pertama bau-bauan, kedua bunyi-bunyian, ketiga visual. Ya bunyi-bunyian, gerak, baru gerak, visual. baru ke visual. Tapi kalau kembali lagi ke pertanyaan Mas Kace tadi, sebenarnya mereka tuh apa sih, makhluk gimana sih gitu? Makhluk ciptaan Tuhan. Iya sih, emang. Kayak pelangi dong. Pelangi juga ciptaan Tuhan kan. Enggak mungkin pertanyaannya Mas Dias di sini. Dalam artian mereka itu hanya bukan hanya, tapi mereka itu perwujudan sebuah energi atau sebuah sosok. Mungkin itu pertanyaannya. Sosok ya. Sejatinya punya. Ya itu kan saya bilang dia ada ruh dan jiwa. Gitu. Cuman dia nggak punya fisik kayak kita gini. Jadi kalau untuk wujudnya sendiri itu tergantung orang mendeskripsikannya. Kalau atau emang sebenarnya mereka punya wujud sendiri-sendiri? Aslinya ya punya. Iya. Benar, seperti yang orang-orang deskripsi. Makanya kalau misalkan genderuwo itu besar. Misalkan ya kita melihat makhluk hitam besar gitu ya. Entah itu genderuwo, entah apa, nggak tahu lah. Kutu hijau. Ya nggak tahu lah, pokoknya besar gitu. Jika Mas Dias ini memiliki energi lebih dari dia, ditekan aja, sampai keluar aslinya. Bentuknya aslinya begitu. Oh, tapi jadi nggak kena tipu muslihatnya. Berarti mungkin kalau kita ngomong kayak yang paling gampang kuntilanak gitu kan, belum tentu wujud aslinya kalau ditekan masuk ke dalam, belum tentu. Dan dia melakukan sebuah penampakan itu ke seseorang atau ke 5 orang, ke berapa orang gitu ya. Dia tuh bisa sendirian, bisa gabungan. Maksudnya gabungan? Jadi misalkan, kayak misalkan nih ya, dia mau mengeluarkan energi untuk berapa joule gitu ya. Dia cuma berapa kalau kendaraan dia cuma berapa puncak tenaga kuda, dia minta tambahan sekian tenaga kuda. Dari teman-temannya. Iya, gabung. Makanya suka ada satu sosok gabungan. Tapi jadi satu. Assemble. Avenger assemble jadi satu gitu. Jadi seperti inilah kendaraan jauh-jauh mesin mobil lah gitu. Satu silinder untuk 100 tenaga kuda bukan nggak mungkin, tapi ya kan maksudnya kurang nyaman apa gimana, atau emang nggak kuat, dia nggak ada tenaganya, dia pasang pakai 4 silinder. Kayak ini kali ya, Power Ranger ya, atau kayak 5 kerjasama Ranger berkumpul jadi satu jadi robot besar. Jadi kayak gitu mereka rata-rata yang selalu saya bilang single fighter itu mereka emang sendiri, ngeluarin energi sendiri, nggak bergabung kelompok mewujudkan sesuatu. Jadi lebih kuat ya. Iya. Nah itu bisa kalau orang-orang yang punya six sense tuh, atau yang indigo atau yang apalah, dia langsung lihat gitu, oh ini single fighter,
udah ketahuan energi murni dari dia sendiri. Biasanya ya lebih ya punya ya apa lebih terasa lah untuk ke real ke buminya terasa gitu kayak gitu. Gitu. Dibanding main gabungan, kalau gabungan tinggal copot-copotin juga benar. Oh. Jadi Atau hajar satu ceplok satu kurang satu kayak puzzle. Gitu. Dia harus bermetode ini lagi berubah ini bersatu lagi gitu aja. Kayak gitu. Jadi kalau yang makhluk-makhluk yang kayak gitu kan sebenarnya lebih ke apa aja sih yang modelan ya, model yang diantara itu yang Ya, familiar lah, yang orang biasa sebut lah kuntilanak, tuyul. Tuyul bukannya suatu bangsa sendiri mereka? Ya, tapi kan dia kayak genderuwo, tapi dia masih di antara. Dia adanya di dimensi kedekat belah sana. Dia punya bangsa, punya farm sendiri. Gitu. Nah, itu si tuyul itu ada banyak karakter. Satu mungkin ya orang ada yang tahu mungkin rata-rata orang taunya tuyul hanya ngambil uang ya kan, tapi orang juga ada juga yang belum tahu bahwa tuyul ya istilah kalau dulu saya sih bilang tuyul pembunuh namanya, artinya tuyul tukang berantem bukan pembunuh, maksud karena dulu ya ngomongnya jadi kayak gitu. Kalau sekarang ya mungkin karakternya fighter lah, dia prajurit ya. Jadi disuruh nyolong gitu, ketemu gitu, kamu nyolong ke sana mau nggak mau. Tuyul tukang kelahi ya. Kalau suruh berantem gitu berantem. Berarti mau sama Batara Karang berantem nggak ya. semua tuyul Iya. Suka nyolong, suka kelahi satunya. Iya. tapi intinya tuyul nggak ada yang baik, nyolong berantem. Ya intinya macam-macam, tapi kalau kenal apa sejatinya bisa diajak main. Nggak bukan masalah baik benernya kan, itu kan hanya manusianya karena diefek di manusia Relatif ya. Dimanfaatkan manusia berarti. ya nggak kan dimanfaatkan manusia. Satu bukan dimanfaatkan, maksudnya setelah tuyul itu mungkin kalau kata manusia dimanfaatkan, tapi kan tuyul itu merasa lu butuh gua gitu. Tuyul juga memanfaatkan manusia. Itu Simbiosis mutualisme bahasanya. Berarti makhluk-makhluk di antara itu juga ada peran atau fungsinya masing-masing gitu. Kalau misalkan tuyul itu ada yang fighter sama yang ngambil uang, kalau Semua juga genderuwo begitu. itu apa? Kalau kuntilanak itu apa? Atau ada makhluk halus yang secara langsung bisa mencelakai manusia ada? Secara langsung mencabut ruh nggak ada, mencabut ruh tapi nggak ada. ngebunuh bisa. Itu bisa nyabut ruh nggak? Nggak bisa. Tapi bunuh bisa ya. Bunuh kucing atau bunuh anjing, bunuh apa binatang Bisa. kayak cicak kayak gitu. Bisa kan? Bisa. Ya kayak gitulah. Dengan cara begitu. Kalau mereka dengan cara mereka, entah dia masuk ke kita menjadi penyakit atau jadi apa perlahan-lahan, atau kalau memang dia punya kekuatan lebih, dia bisa memberhentikan klep jantungnya kayak apa terserah. Itu termasuk mereka yang dimanfaatkan untuk ilmu hitam lah istilahnya. Iya. Sekarang datangnya kan cara kerja sama aja. Lu masuk ke dalam tubuh itu, lu jadi apa di situ terserah. Nanti ketemu sama orang yang medisnya, yang orang metafisikal atau spiritual atau nggak tahu ya, supranatural, yang bisa ngebenerin, jadi buang aja itu penyakit itu beres. Ya nggak enak jadi cacing ya. Cacingan orang itu. Bisa jadi apa aja. Kan nanti dia melakukan penyumbatan di pembuluh darah juga lama-lama jadi penyakit kan. Iya. Efeknya. Efeknya. Kayak gitu. Atau dia besarkan nafsu, misalkan, ini biar orang cepat mati, ini punya kadar gula tinggi. Wah, tiba-tiba langsung gua pengen makan yang manis-manis terus, hajar terus itu. Kalau mau udahan kan. Jadi mereka bisa mempengaruhi. Iya, caranya gitu, maksudnya banyak cara lah. Bukan langsung. Dengan caranya. Iya. Bukan langsung bunuh. Ya, istilah tetap kalau aja istilahnya niatnya hitung-hitungan udah ngebunuh. Fisik berantem fisik kan beda dimensi juga kan gitu. Iya. Rata-rata dia Merasuk. bukan ya menyelubung lah. Kayak apa ya? Iya, merasuk ke dalam tubuh manusia Apa dalam yang bentuk merasukimu apapun. kan ya? Ya kayak gitu. Oke.
Jadi tadi sedikit Kan nggak semua astral di antara mau melakukan hal itu juga. Oke, jadi sedikit banyak kayak mungkin kayak pocong, kuntilanak, tuyul itu masuk ke dimensi antara ya. Iya. Termasuk genderuwo, tapi genderuwo levelnya Dia lebih mendekati ke arah dimensi sana. lebih jadi Ya. mungkin dia powernya lebih kuat atau Nah, apa. ya kalau power, nantilah kita ngobrol Relatif ya. Nah, relatif soalnya. Tapi dia punya apa namanya? Akses Bukan, dia punya perkumpulan punya Komunitas. ya Bangsa kayak gitu. sendiri. Bangsa lah gitu ya. Udah mendekati dimensi sana. Tapi genderuwo ada yang cewek nggak? Ada cewek cowok, anak ada. termasuk tuyul, kuntilanak, Iya. semacam itu. Sama Ada dia jenis kelaminnya. kalau misalkan masuk di antara yang kita lebih dalam lagi kan ada berapa lapis juga di antara cerut, maksudnya bukan lapis itu hanya lapisan kayak apa ya kayak gel gitu. Set masuk gitu kita itu ya ketemunya cuma begitu aja. Nanti ketemu ada si apa yang dibilang genderuwo itu punya keluarga, punya ini. Ada kehidupannya lah. Iya, nyari kayu bakar apa gitu. Tapi dia belum masuk dimensi yang belah sana. Tapi berarti sedikit Kayak- banyak sama kayak manusia ya. Iya, kalau udah ke sana yang cerita kayak bunian apa itu udah di sana itu. Tapi kenapa yang terkenal genderuwo yang laki ya? Karena memang yang aktivitas yang begitu. Yang perempuan Yang single Jaga fighter rumah. juga yang laki-laki yang Perempuannya petapa mungkin apa. jaga rumah, jaga jaga anak ya. Iya. Iya, nanti kalau ketemu yang perempuan yang keluar, wah nanti sangkanya suka di puncak lagi gitu. Oke. Kok pada ketawa udah pengalaman ya? pengalaman cerita. Oh, cerita. Oh, jadi genderuwo itu masih di antara, tapi lebih mendekati dimensi. yang Udah ke sana, punya. jadi frekuensinya dia lebih peka ke sana. lebih peka yang di sana daripada ke manusianya kan. Kayak gitu. Nah, ada lagi nih kalau di Jawa ya, itu ada makhluk namanya peri, tahu nggak? Tahu. Peri. Nah, peri ini kadang Isinya wanita semua. menurut kepercayaan dia bisa menikah dengan manusia. Bisa. Banyak ya seperti itu kan. Setelah menikah punya anak, nah anaknya kan masuk ke dunia peri itu kan. Nah, peri itu memang semuanya wanita. Iya. Jadi kalau itu ya kaum lah kayak gitu sama. Iya. Ya kan kalau kayak yang dibilang kuntilanak juga kan ada laki-lakinya sama. Ada yang laki. Ada yang laki-laki. Pakai rok. Enggak, maksudnya Lo pakai celana. ya dia kalau penampakannya tuh kayak melata gitu kalau jalan tuh itu satu kaum sama kuntilanak. Oh, satu Satu kaum satu itu dia laki dia perempuan, yang perempuannya suka jadi kayak suka menampakannya kayak kuntilanak. Wow, kalau yang perempuan dia menampakkan diri Iya. seperti perempuan. Kalau sejatinya ya manusia, seperti bentukannya perempuan manusia. Kalau Manusia itu perempuan kalau itu seperti manusia tapi melata gitu, kayak Spiderman kayak gitu, itu kayak gitu dia, tembok gitu. Oh. Ini nunjuk di belakang ada gitu. Kayak gitu, kayak gitu. Saya nggak berani nengok Kayak ke gitu. belakang. Enggak. Kamera. Coba dilihat mungkin ada yang bisa melihat. Nggak usah lah, kameranya kan nggak bisa gerak. Jadi bisa ya, mereka tipenya yang merambat kayak. Iya, melata lah gitu kayak cika, kayak apa, kayak kadal gitu. Tapi mereka ketawa nggak kayak Enggak gitu doang ya? enggak juga. Dia kan jarang ngeluarin suara. Coba Bukan Tapi- suara, lebih cool kali. Enggak, dia banyak yang ngeluarin kayak bisikan gitu. Jadi hanya satu orang fokus, dia jarang terlalu ini kok. masa Dan jarang sendiri, nggak kayak kuntilanak kok, itu kan suka sendiri. Tapi mereka udah gabungan gitu. Di antara ini sering dimanfaatin untuk Macam-macam. nomor togel gitu nggak? Oh boleh aja. Bisa. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Karena kan kalau yang kayak gitu juga kan nggak bodoh juga orang buka gambler. oh Dia juga ada guardiannya juga, ada ada running-nya. kuncinya nih. Iya, ada apa penjaganya lah gitu. Oke. Jadi kan kita udah tadi di antara, tapi kalau peri Nah, yang peri tadi sama kayak Genderuwo. Oh. Nah, dia di antara belah sini. tapi yang memang mereka punya bangsa sendiri. nanti kan? persilangannya ada yang isinya cowok semua. Oh ada yang Ada. tapi mereka tetap kan kalau dalam artian tadi kan yang saya ceritakan
kalau di Jawa banyak orang yang pria manusia itu menikah dengan peri. Tapi di peri sendiri ya peri nikah sama peri juga kok ya nikah apa kawin lah bahasanya. Jarang dia rata-rata sama yang bagian yang pria semua itu. Yang istilahnya kok yang memerintahkan semuanya pria, pria, semuanya pria, ya perempuannya sedikit lah. Di peri juga sama, pria laki-laki juga ada sedikit. Tapi itu sebagai pekerja, bukan beranak pinak. Enggak, itunya dia nanti ngambil untuk jadi anaknya persilangan dari sana. Dari kerajaan yang sana. Jadi dia seperti kerajaan. Jadi kerajaan itu yang itu ngambil ke kerajaan laki-laki, pangerannya siapa? Nikahkan mereka beranak pinak. Anaknya tinggal anaknya, kalau dia laki-laki lari ke sana, perempuan lari ke sini gitu. Tapi kalau yang menikah dengan manusia ya udah terserah mau ikut sama bapak, mau ikut sama ibunya, misalnya ibunya perempuan di peri itu ya terserah. Tapi kan yang lainnya yang peri perempuan kan? Iya terserah nanti. Mungkin bapaknya. Iya nanti terserah kalau misalkan dia mungkin ada perjanjian gitu ya atau gimana, nanti anaknya sama saya atau anaknya sama itu terserah. Kalau sama bapaknya dia manusia tidak tetap tidak terlihat jadi manusia bisa. Iya. Mewujud jadi manusia gitu. Nah ini menarik nanti soalnya banyak manusia yang kayak gitu tanpa sadar gitu. Seperti ini Tapi biasanya tujuan awalnya apa sih manusia itu nikah sama peri itu? Mungkin cinta kali. Pertama gini. Kalau nggak cinta nggak. Pertama kan strukturnya rating pertamanya kan di mana-mana yang injek bumi, Middle Earth. Yang injek bumi itu rating pertama. Artinya mereka mencari sebuah pengakuan dan bukan kesempurnaan tapi ya pengakuan dari bangsanya mereka sendiri. Dan bahwa ini gue nikah sama manusia loh gitu. Kayak gitu. Jadi rankingnya naik ya. Secara status sosial naik. Di sana ranking dia nambah dan dia memang benar-benar diperhitungkan oleh bangsa dia. Tapi kalau untuk manusianya sendiri apa? Begitu doang. Bisa turun rating, bisa lebih rating. Makanya rata-rata biar nggak turun rating diberi six sense yang lebih. Biar bisa melihat. Jadi tiba-tiba misalkan di sana nanti ada longsor, nanti si bininya ngasih tahu gitu. Kalau dia emang punya anak yang ngasih tahu. Jadi makin jadi ya six sense-nya dipertajam lah. Dipertajam gitu. Ya. Gitu, ditambah bumbunya. Ini menarik. Tinggal jangan sampai salah jalan aja. Menarik. Terus aja menarik kapan ngulurnya nih. Ini diulur di Kang Budi ya. Di Kang Budi kan diulur. Jadi pertama kita udah bahas yang sejenis kuntilanak, pocong, tuyul gitu kan. Terus agak mepet ke sini ada genderuwo, ada peri gitu kan. Nah, ada satu lagi nih, misal kayak model siluman kan ada tuh. Iya sama satu kaum satu bangsa siluman. Satu kaum. Mungkin sebutan kita aja kali. Iya itu hanya kita doang gitu. Manusia yang nyebut gitu. Mereka kan kaum aja di sana. Jadi memang karena kita tidak mampu mendefinisikan. Iya bingung. Akhirnya udah siluman gitu aja kan. Entah dia jadinya ular jadi ular, entah dia jadi macan jadi macan. Gimana penampakannya dia maunya. Gitu. Berarti tergantung mereka mau menamakan diri sebagai apa, walaupun wujudnya bukan ular sebetulnya. Bukan ular wujudnya. Nah, ada kan mungkin kita bilang kerajaan lah, kerajaan siluman kera gitu kan. Apakah wujud mereka itu juga seperti kera atau beda sebenarnya? Nggak jauh seperti kayak kita, tapi lebih sempurna kita dari pembentukannya gitu ya. Cuman kalau itu karena dia selalu untuk jadi keluarnya kera, mungkin dari titah dari rajanya juga. Karena atau misalkan gini, misalkan itu rajanya raja singa misalkan, bicaranya nyakit dong. Iya misalkan ya raja singa pasti dia punya di kerajaannya patung-patungnya patung singa. Jadi kalau misalkan lu mau eksis keluar harus serupa singa atau gimana atau segarang singa istilahnya kayak begitulah. Iya kayak gitu. Nangkep nih, misal nih
kita ngomong kerajaan Kera lah. Kita ngomong siluman Pasti Kera. di sana banyak patung-patung kera. Mungkin pada saat masuk ke gerbangnya mereka itu kiri kanan wujudnya Patung-patung kera. kayak patung kera Masuk gitu kan. apa misalkan itunya logonya ada kera di atas gitu. Nah, di sini Tapi dalamnya ada itu situ. oh ada kan? Oh ya, berarti tapi di kerajaan Tapi nggak semua orang bisa lihat. Maksudnya dia kayak di sini nih kan orang kadang ada orang masuk ya yang punya sixth sense. ya Kosong di sini nggak ada apa-apa. Ya itu emang kosong yang tidak ada mendekati frekuensi manusia. ya. Tapi sebenarnya ya ada 1, 2, 3 sini ada. Tapi kalau Dia lebih dalam lagi. Karena dia punya di sini kehidupan ya. Di sini ada yang kayak Jauh lebih dalam lagi. Dia harus buka frekuensinya harus lebih besar lagi, bukan orangnya tapi makhluknya. Gitu. Kalau orangnya kan dia emang udah domisili sini, udah kayak gitu. berarti di sini ada kerajaan, Ya, maksudnya ada daerah perkampungan. ada kera. Keranya belah sana. Oh kera di sana. Iya, ya. ini. Jadi mungkin kayak, Ini belah sini nih udah. jadi kayak naik tangga gitu, Enggak ya melebar aja. melebar aja. Nah, kalau yang model-model kayak gitu, kita ngomong yang kera aja lah yang gampang. Dia ada pintu portal. Primata apa kera? Sama ya? Kera aja. kera. Primata bisa Banyak ya? gorila gede ya. Simpanse. Simpanse. Nah, mereka punya portal sendiri nggak? Misal portal dari kerajaan. masuk. Nah, ini kerajaan kera sini. Bisa nggak nembus ke kerajaan kera? Misal gampangannya ya, kalau yang di Gedong Songo mungkin ada juga kan kerajaan Ada. kera. Dari sini bisa nembus. Bisa banget. Ada nembus jalan ke sana. Bisa banget. Oh. Berarti mereka saling berhubungan ya, Kalau memang ada linknya. ya ada linknya saling berhubungan, bisa saling musuhan. Gimana politiknya aja di sana, hawa politiknya. Nah, kalau warna itu menentukan derajat atau power. Kan ada yang kadang lihat keranya wujudnya keramas. Ada yang Keramas. Kera. Kera emas. kera emas, kepake kurang kalau kurang Pakai sampo dong. Roti. Ya, Alah. nanti dulu. Jadi ada mungkin ada beberapa warna ya, ada yang emas, ada yang putih atau ada warna yang lain. Terus mungkin kalau singa juga ada yang putih, ada yang emas. Nah, warna-warna itu menentukan power atau pangkat. Variasi kehidupan. Sebetulnya satu ya kayak gitu variasi kehidupan, tapi lebih banyaknya mereka menentukan siapa gua gitu. Identitas. Iya, identitas. Jadi ciri khasnya memang satu, misalnya keluar singanya warna gold gitu mas ya. Ya dia akan membuktikan bahwa gua nih garang atau gimana ya, karakter emas tuh di manusia tuh gimana sih gitu. Atau warna putih tuh di manusia nih, ini singa putih nih atau harimau putih atau kera putih ya. Apa sih buat manusia tuh karakternya dia lebih apa? Lebih Wise, bijak. ya enggak, maksudnya seperti yang ratingnya tinggi gitu ya, di antara yang lain ya, singa macan atau singa yang lain mungkin bisa kayak gitu. Kalau yang buluk nggak mandi berarti ya. Nah, rata-rata jarang gitu. Kumel ada siluman, kita ngomong siluman singa tapi bulunya kumel itu kan Kameramen, ada pertanyaan jarang nggak? mandi. Kayak gitu. Jadi istilahnya kalau warna kayak gitu hanya buat ini aja. Tapi kalau misalkan lagi lihat ke sana, mungkin memang dia kerajaannya gold semua. Oh, jadi kalau ya ini bisa Atau kerajaannya white semuanya. Kalau yang warnanya seperti air ya mungkin dia seperti banyak unsur-unsur air. kemudian biasanya kalau yang kita bilang emas, ya memang kelompoknya mereka warnanya emas semua gitu kan. Dan nggak bisa dikopel, kita jual nggak bisa. Gitu. Lumayan, 1 juta kan. Lumayan, bulunya tarik satu kan lumayan. Antam ya. Karena pernah sih ada temen dia bukan ditemani ya, tapi di rumahnya itu ada singa, adanya emas. Itu katanya sih memang instruksi dari leluhurnya buat ngejagain dia dan keluarganya lah, bahasa yang warnanya ada yang udah gold lah gitu kan. Jadi memang hal itu memang ada benar ya.
Ada. Secara metafisikal kita bicara kan, ini Ada. kita udah baru bicara metafisika. Berarti dia ngambil dari kerajaan singa atau harimau yang gold. Yang berkiblatnya ke, maksudnya yang lebih suka dengan warna-warna dan gold, apa gold gitu, emas. Ini kita masuk lebih dalam kan. Dalam Indonesia ini kan jarang ada singa. Yang ada, yang terkenal ya, singa itu adalah binatang dari luar Indonesia kan, rata-rata. Yang ada hanya harimau segala macam. Tapi astralnya ada sih. Tapi secara Ada, asal astralnya ada. mereka memang ada di sini ya. Ada, memang ada ya. Kan bisa tukeran kok. Maksudnya tuh Ngambil dari sana dari sini bisa. Terserah kita maunya. Kayak pertukaran pelajar gitu ya. Ya, itu kalau itu untuk orang biasanya, tapi kalau misalkan udah super kelas mah tinggal ambil sana sini aja. Dia nggak perlu izin masuk. Oh, nggak perlu, tinggal bilang ke rajanya gue siapa perlu panglima kamu, udah aja. Mungkin juga mereka bermigrasi kayak manusia. Mungkin nggak itu mereka dari Mungkin sana? nanti kan sini dia bisa domisili lama ribuan tahun. Kalau dia kamu saya perlu panglima kamu, dia adanya di mana gitu ya, bawa ke sini sama mungkin dia takluk sama raja sini gitu ya, atau sama satria di sini zaman dulunya. Nah akhirnya dia berdomisili di sini, Bawa keluarganya dong. jaga misalkan anak keturunan saya 7 turunan, udah aja di sini hitung aja 7 turunan berapa tuh. berarti turunan ke-8-nya nggak dijaga. Nah udah aja. Tapi mereka- wala kuata itu. Tapi mereka beranak pinak nggak? Oh enggak. Yang- Harimaunya, si singkanya atau gitu. Itu enggak Soalnya. ya? Mereka bangsa Enggak, itu dia udah oh dia beranak pinak, tapi kalau udah dipanggil gitu dia single fighter udah. nggak bawa keluarga. Enggak. Ditinggal Dia single nanti fighter dia. Kasihan ya. kasihan. Kayak gitu. Kasihan keluarganya. Oh gini, jadi gini, kita udah banyak nih selama setengah jam ini. Selama setengah jam ngapain sih nih pada? Tapi Jadi selama setengah jam kita udah bicara mengenai pocong, genderuwo, tuyul gitu kan. Terus kita lebih dalam lagi masuk ke bangsa yang biasa yang paling simpel lah kita sebut siluman. Ya. Siluman, terus ada juga bangsa yang mungkin perwujudannya binatang itu berarti kan memang ada sebenarnya, karena Ada. mereka mengambil Banget adanya. kan, dan itu ada beberapa warna yang menunjukkan identitas mereka sendiri, Ya, ciri khas lah. ciri khas kan. Terus Jadi tadi bisa memberikan bahwa gua energinya atau kebijakannya dia atau emang kegunaan dia nggak banyak macam dari warna gitu. Mungkin kan kalau logo nggak bisa pada lihat gitu orang-orang Ya, ya. kan. terus satu lagi, mereka mempunyai portal yang saling berhubungan kalau memang ada linknya seperti Iya. ya kan Kang. Oke, ada yang lagi? cukup. Itu aja. Ya. Oke. Jadi gini pemirsa, kesimpulannya kita menyimpulkan dari setengah jam kita ngobrol seperti ini setengah jam. Udah ada kesimpulannya. Ya sebenarnya nggak ada kesimpulan dari ini sih. Cuman yang Poin lah, poinnya. poinnya adalah memang makhluk-makhluk itu ada. Kesimpulannya banyak tanda tanya. Itu masih banyak tanya. Makhluk-makhluk itu ada. Nggak apa-apa biar penasaran Gitu. orang. Hanya ya mereka mengambil perwujudan yang seperti yang kita udah familiar, kita ketahui, walaupun dari obrolan tadi sebenarnya wujud mereka pun bukan seperti Sejatinya bukan seperti itu. Beda dengan yang mungkin kalau kita bicara tadi, yang kedua adalah model genderuwo lah atau peri atau segala macam, ya memang mereka seperti itu. Ya, Iya. tapi lain sama bidadari gitu beda. Oh itu udah nanti Itu dimensinya udah ya. lain tuh udah ke sana. Terus yang Mau nikah sama bidadari misalkan, dari dulu pelangi, naik dari pelangi, udah tahu. diintip dulu nah, terus bawa kabur selendangnya gitu. Oke. Terus yang ketiga tadi adalah yang apa namanya, perwujudan mirip binatang yang mempunyai warna masing-masing menunjukkan identitas juga. Ya,
dan mereka juga ada beberapa yang ditugaskan untuk menjaga manusia karena leluhurnya yang memberi instruksi. Jangan salah juga, orang rata-rata suka siapa yang nugasin, itu rata-rata yang nugasin manusia-manusia juga, cuman dia sudah ya istilahnya leluhur dia lah gitu. Istilahnya buyutnya entah buyut punya buyut lagi Ya, gitu. naik gitu kan. Gak mungkin dia sendiri yang mau tiba-tiba begini kecuali simpatisan gitu. Oke. Jadi itu pemirsa yang kita obrolkan. Jadi kalau Jadi siapakah di belakang kalian? Nah, Parah. kembali lagi semuanya tergantung dari pemirsa. Yang mana apakah ini versi dari Jiwa Tua, ada juga versi dari orang lain ya. Ini banyak versi. Kembali lagi Ini kan cerita obrolan versi kita. Ya ini kan cuman ya kita obrolan sambil makan ngopi. Saya enggak. Ya, coba Mas Dias ditutup seperti biasanya. Oke, saya nutup ya. Iya. Itu aja obrolan dari kita untuk malam menjelang pagi ini, ya kan. Baik buruknya semoga dapat diterima. Itu aja, selalu saksikan channel Jiwa Tua gitu. Di konten-konten selanjutnya mulai ngantuk ya. udah mulai oleng kapalnya. Udah mulai oleng. Ya, salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.